Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita boleh mengalami perjumpaan dengan kita semua dimanapun kita berada, tidak hanya sebagai jemaat Warakas tentunya, namun kita semua yang rindu bersehati di dalam doa bersama-sama. Kita semua yang malam ini mencari hadirat Tuhan untuk mengalami perjumpaan di dalam pujian, doa, dan penyembahan kita. Karena itu bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasik 10 Jawa, mari kita bersama-sama menyatakan kerinduan itu dan menaikkan pujian kita. Firman Tuhan malam ini diambil dari Yohanes pasal 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-41. Yohanes pasal 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-41. Mari kita berdoa dalam mendengar dan merenungkan firman serta memberitakannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Apakah itu kami selaku pribadi atau sebagai keluarga yang malam ini bersekutu menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kami untuk kasih dan setia Tuhan yang senantiasa boleh kami alami dalam hidup ini. Malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon tuntunan dan kekuatan daripada-Mu ya Roh Kudus di dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, agar kiranya kehidupan kami, hati dan pikiran kami menjadi pesemaian benih kebenaran firman-Mu yang memperlengkapi kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, dalam menyampaikan pemberitaan firman-Mu malam ini. Terpujilah Engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Yohanes 9 ayat 35 sampai 41. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah kepadanya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi
yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Amin firman Tuhan. Tema renungan kita malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang buta melek, yang melek buta. Atau yang buta melihat, yang melihat justru menjadi buta. Saudara-saudara yang kekasih, orang yang sadar akan kesalahannya tentunya bisa diajarkan kebenaran. Dan akhirnya menjadi orang yang benar tentunya. Dia tahu, dia salah, dia mengakui kesalahan itu, berjiwa besar untuk mengakui segala kelemahan-kelemahan dan kesalahannya, dan mau diajarkan tentang kebenaran. Maka orang ini berbahagia, karena dia akan mendapati kebenaran yang sesungguhnya dari orang-orang yang mengajar dia, orang-orang yang menuntun dia, orang-orang yang menasihati dia. Namun sebaliknya, saudara-saudara, orang yang merasa diri benar padahal salah, bagaimana cara menolong orang ini? Apalagi kalau merasa diri lebih hebat, lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih dari segala-galanya. Tentunya sangat sulit untuk diberikan pemahaman, untuk boleh bertukar pikiran dengan orang-orang yang berkarakter seperti itu. Karena ia merasa segala sesuatu yang ia pahami, ia katakan adalah sebuah kebenaran menurut dirinya tentunya. Walaupun sebenarnya orang tahu bahwa hal itu sesungguhnya salah dan perlu diperbaiki. Nah, hal ini sama dengan mencoba menolong orang yang merasa dirinya melek. Orang yang merasa dirinya tahu tentang segala sesuatu. Orang yang merasa dirinya tidak buta, padahal ia buta. Jadi hampir mustahil. Tapi tidak berarti bahwa kita harus menyerah tentunya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang terjadi pada diri orang buta dalam pembacaan kita tadi? Dia mengalami kesembuhan, dan ini merupakan suatu anugerah yang membawa sukacita besar. Kalau kita memperhatikan dari ayat pertama pembacaan kita dalam pasal 9 Injil Yohanes ini, ternyata ia adalah orang yang sudah buta sejak lahirnya. Bisa dibayangkan bagaimana penderitaan, bagaimana keterbatasan-keterbatasan yang ia alami. Ia merasa tidak bebas, ia terkungkung oleh keterbatasan itu, kelemahannya. Namun puji syukur kepada Tuhan, oleh perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, orang itu mendapatkan kesembuhan mata jasmaninya. Lebih daripada itu, orang tersebut mengalami pertumbuhan dalam imannya oleh anugerah Allah, yaitu menjadi anaknya. Dia menyatakan kepercayaan dan keyakinannya dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Semua ini terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, karena respons atau tanggapan daripada orang tersebut terhadap anugerah Allah. Dia meyakini tentang anugerah Allah dalam kehidupannya, dan dia mengalami pemulihan itu. Ya, ini sangat ironis tentunya dengan orang-orang Farisi yang tentunya merasa diri paling benar. Dalam pembacaan kita tadi sangat jelas tentang hal itu. Yang merasa diri tidak ada kesalahan dalam soal pengetahuan iman dan Alkitab. Mereka tahu segala sesuatunya tentang Taurat. Namun justru di hadapan Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang buta. Orang-orang yang tidak melihat.
Secara jasmani mereka melihat. Namun kebutaan yang dimaksud di sini adalah kebutaan secara rohani. Kebutaan mereka terjadi karena mereka menolak anugerah Allah yang dapat mencelikkan, yang dapat memelihara, yang dapat membuat mereka dapat melihat akan kebenaran-kebenaran yang sejati yang ada dalam diri Yesus. Pada saat yang sama, saudara-saudara, mereka memilih untuk mempercayai penglihatan buta mereka. Mereka mengandalkan kelebihan-kelebihan. Mereka mengandalkan bahwa mereka lebih daripada yang lain. Mereka mengandalkan tentang tradisi agama dan penafsiran yang sempit terhadap hukum Taurat. Seandainya mereka mengakui kebutaan itu, dosa-dosa mereka akan diampuni. Akan tetapi, kita menyaksikan tadi bahwa mereka tetap merasa diri benar, maka dosa mereka pun tidak dapat diampuni. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua manusia buta karena dosa-dosa mereka. Kini, terang dunia sudah datang agar terjadi melek atau celik rohani. Orang yang sadar dirinya buta boleh datang dan berseru, maka ia akan dicelikkan, akan dibukakan mata mereka, akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, kita harus berdoa untuk orang-orang yang merasa dirinya benar. Celik rohani, agar oleh belas kasihan Tuhan mereka pun disadarkan dari kebutaan ini dan mengalami anugerah Allah. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan akan kebutaan kita, akan kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapannya. Kita percaya sentuhan kasih Tuhan akan membuka mata iman kita untuk semakin melihat bahwa hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus anugerah Allah itu telah nyata dan dinyatakan bagi kita semua. Terpujilah Kristus. Amin firman-Nya. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Banyak hal yang membuat kami tidak mampu memahami akan keberadaan kami ketika kami berjalan menurut mau dan kehendak kami, ya Tuhan. Ketika kami merasa lebih baik, lebih benar daripada orang lain,
kesombongan, ego yang menguasai kami, membuat kami menjadi buta untuk tidak melihat akan kasih Tuhan yang dianugerahkan bagi kami. Olehnya kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan, memohon kasih-Mu. Bukakanlah mata iman kami untuk dapat semakin menyaksikan akan anugerah Allah yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Jangan Tuhan, Engkau membiarkan kami berjalan menurut mau dan kehendak kami. Namun oleh tuntunan-Mu ya Roh Kudus, kiranya membuat kami kuat dalam menjalan, melangkah dalam hidup dan kehidupan ini, untuk senantiasa fokus dan memandang kepada Tuhan, Juru Selamat kami. Berkati kami semua dalam kehidupan kami, selaku pribadi di hadapan-Mu dan dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati kami semua dalam berbagai aktivitas kami, pekerjaan, tanggung jawab kami, dalam berbagai usaha-usaha dan kerja kami. Mohon hikmat, kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Anugerahkan damai sejahtera-Mu senantiasa di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Dan mampukan kami untuk senantiasa mempersaksikan kasih Allah dalam kehidupan ini. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan, dimanapun mereka berada. Kami doakan mereka malam ini, mohon sentuhan kasih Tuhan, menganugerahkan iman dan pengharapan, kesabaran, semangat yang baru di dalam berjuang, dalam iman kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan membebaskan mereka, Tuhan memulihkan mereka, baik yang ada di rumah sakit, di wisma atlet, dalam berbagai kondisi kelemahan yang mereka alami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan, di dalam mereka menuntut ilmu, di dalam studi mereka. Berkati akan orang tua kami para lansia, dalam seluruh keberadaan hidup dan kehidupan mereka dalam menjalani usia indah kehidupan mereka. Dan berkati kami pada malam hari ini dalam waktu istirahat tidur kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan kesetiaan kita, untuk selalu bersekutu sehati di dalam doa. Kita percaya firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Salam sehat bagi kita semua. Shalom dan Bongi Melo.